Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Drunken Master Sukyer. Jadi di film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Suchan. Suchan ini merupakan seorang anak pejabat dari Laksamana militer. Di sini kisah Suchan benar-benar sangat menyedihkan sekaligus mengharukan. Pasalnya seluruh keluarganya telah dibantai oleh keluarga pangeran karena ayah dari Suchan telah mengganggu bisnis dari seorang pangeran kerajaan. Memang pada dasarnya ayah Suchan merupakan seorang laksamana prajurit yang sangat taat sekali terhadap hukum negara. Maka dari itu salah satu tugasnya yaitu harus membasmi semua peredaran dari bubuk opium yang telah dikelola oleh seorang pangeran. Bahkan tak hanya itu saja, kekasih yang sangat dicintai oleh Suchan sendiri telah tidur dengan pangeran demi menyelamatkan hidup Suchan dari ancaman kematian. Hingga pada saat itu Suchan telah diwariskan oleh ketua pengemis, yaitu jurus legendaris Dewa Mabuk. Karena kebesaran dari jurus Dewa Mabuk tersebut, dia bisa menguasai dunia persilatan. Jadi langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum menonton filmnya, Mimin sarankan terlebih dahulu untuk teman-teman tekan tombol subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi. Sekian, selamat menikmati dan enjoy. Di awal adegan film yang memperlihatkan ratusan para prajurit yang sedang menggerebek di beberapa tempat-tempat yang terdapat barang terlarang. Barang tersebut setelah terkumpul langsung dimusnahkan hingga tak tersisa sama sekali. Setelah melakukan tugasnya, semua para petinggi prajurit yang sedang merayakan atas keberhasilannya dalam memberantas bubuk opium yang sedang marak di kota Guangzhou. Nah, ini merupakan yang mulia bernama Su. Jadi kita panggil Su. Jadi Su ini telah memerintahkan para prajurit kerajaan untuk memberantas bubuk opium yang sangat meresahkan di kota mereka. Sebenarnya para petinggi prajurit sangat mengkhawatirkan yang mulia Su, karena mereka tahu pasti orang yang memiliki bisnis di bidang opium tidak akan diam saja, pasti akan merencanakan sesuatu terhadap mereka semua karena telah mengganggu bisnisnya. Hingga tak lama itu, ternyata benar saja atas dugaan mereka semua selama ini. Pasalnya, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang entah dari mana datangnya. Lalu, seorang wanita tersebut menggunakan sihirnya untuk menjebak para petinggi prajurit dengan cara menghipnotis atau memberikan ilusi agar para petinggi prajurit tersebut bisa masuk ke dalam jebakannya. Hingga tak lama itu saat si wanita tersebut akan melancarkan aksinya untuk melakukan pembunuhan terhadap yang mulia Su. Tiba-tiba saja aksinya telah berhasil digagalkan oleh orang tua. Jadi orang tua itu bernama Liu Jiang. Hingga di sini Liu Jiang bertarung dengan wanita tersebut sendirian. Hingga pertarungan tersebut dimenangkan oleh Liu Jiang. Kemudian di malam harinya terlihat ada banyak orang yang sedang melihat pertunjukan suatu opera. Di sana juga ada seorang wanita yang menari-nari. Wanita tersebut bernama Ruyu. Kemudian setelah pertunjukan itu telah selesai, datanglah seorang pangeran di kota Guangzhou. Jadi pangeran ini sangat menginginkan Ruyu untuk jadi kekasihnya. Akan tetapi Ruyu tidak menyukai pangeran tersebut. Hingga pada waktu itu datanglah Suchan, anak dari Laksamana Su. Jadi Ruyu ini ternyata pacarnya Suchan. Hingga ketika Suchan diganggu oleh pangeran di kotanya, Suchan tidak hanya tinggal diam saja, dia langsung membela pacarnya. Hingga pada saat itu Suchan dan pengawal pangerannya yang bernama Sanki langsung melakukan pertarungan. Namun dengan mudahnya Suchan mengalahkan Sanki. Hingga pangeran dan anak buahnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut.
Kemudian setelah melakukan itu, Suchan dihukum oleh ayahnya karena Suchan yang telah mempermalukan nama baik dan kehormatan keluarga Su. Jadi Suchan ini orangnya benar-benar tidak gila hormat seperti Laksamana Su. Ia bertingkah apa adanya sesuai dengan kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja, ayahnya telah menghukum Suchan dikarenakan ayahnya sudah tahu jika yang telah dipermalukan oleh Suchan merupakan seorang pangeran. Dia mengatakan kepada Suchan, jadi nama pangeran itu bernama Sutu. Dia takut jika Sutu dan sekutunya akan melakukan aksi balas dendam terhadapnya. Karena Sutu ini telah bersekongkol dengan musuh asing dan menjual bubuk opium ke negara mereka dalam jumlah yang sangat besar. Maka dari itu, dia sangat mengkhawatirkan nasib keselamatan dari anaknya. Kemudian setelah itu diperlihatkan di kediaman seorang pangeran Sutu yang sudah dipermalukan oleh Suchan. Dia sangat marah sekali terhadap Laksamana Sugui yang telah menghancurkan bisnis bubuk opiumnya. Lalu salah satu anak buahnya langsung memperkenalkan kepada Sutu jika dia mempunyai seorang wanita yang berkekuatan sihir. Jadi ternyata perempuan sihir tersebut yang telah menyerang Laksamana Gui ini merupakan suruhan para sekutu untuk membunuh Sugui yang telah menghancurkan bubuk opium milik mereka. Perempuan tersebut bernama Pian Pian. Dia memiliki kekuatan sihir yang mampu menghipnotis atau membuat ilusi kepada seseorang. Di sini terlihat jika Sutu akan merencanakan balas dendam terhadap Suchan dan juga ayahnya si Suchan. Di sisi lain saat Suchan sedang berdoa di sebuah tempat, jadi Suchan ini akan pergi untuk ikut dalam ujian militer untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Karena Suchan telah berjanji jika dia telah berhasil lulus ujian kemiliteran, dia akan menikah dengan Ruyu, gadis pujaan hatinya. Namun saat Suchan berdoa, tiba-tiba saja datanglah Pian Pian yang langsung membuat halusinasi terhadap Suchan. Sehingga dalam hal itu Pian Pian langsung mengubah wujudnya menyamar menjadi Ruyu. Nah, ketika saat Pian Pian menyamar sebagai Ruyu, tiba-tiba saja Suchan langsung pingsan. Singkatnya, pertandingan ujian kemiliteran telah dimulai. Orang-orang sangat berantusias untuk mengikuti ujian tersebut. Terlihat di sini jika Suchan sangat mendominasi dalam teknik bertarungnya. Pasalnya, ia dengan sangat mudahnya mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada kesulitan sama sekali. Kemudian kini pertandingan di babak terakhir, Suchan melawan Huang Xiong. Dalam pertandingan terakhir ini, Suchan lumayan kewalahan dalam menghadapi Huang Xiong yang bertubuh lebih besar dari Suchan. Meskipun begitu, Suchan tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Walaupun lawannya terlihat lebih kuat darinya, akan tetapi dia dengan pedenya langsung mengeluarkan pukulan brutal miliknya. Sehingga dalam pertarungan ini pada akhirnya Suchan lah yang berhasil menjadi seorang pemenang dalam ujian kemiliteran ini. Tiba-tiba saja setelah Suchan memenangkan pertandingan tersebut, tubuh Suchan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Nah, ternyata Suchan ini telah difitnah oleh Sutu karena tiba-tiba saja waktu itu datanglah para tentara militer yang membawa Suchan. Karena Suchan telah terbukti memakai bubuk opium, lalu mereka langsung memasukkan Suchan ke dalam penjara. Waktu itu Sugui langsung menemui pemimpin petugas kemiliteran untuk membebaskan anaknya. Akan tetapi hukum tetaplah hukum dan sudah ada bukti yang sangat kuat. Alhasil petugas kemiliteran itu tidak bisa melepaskan Suchan begitu saja karena buktinya yang terlalu kuat. Hingga di waktu bersamaan datanglah Sutu. Jadi kedatangan Sutu ini ingin menawarkan kepada Sugui kerjasama.
jika Sugui mau bekerja sama dengannya dengan tidak menghancurkan bisnis bubuk opiumnya, maka sudah dipastikan Suchan pasti akan bebas dari penjara dengan persetujuannya. Akan tetapi Sugui tetap teguh dengan pendiriannya, dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Sutu. Meskipun dia harus mengorbankan anaknya, dia tetap akan mencari jalan keluarnya untuk mencari cara agar anaknya bisa segera bebas dari segala tuduhan tersebut. Hingga Sugui langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian di malam harinya terlihat Ryuyo yang datang ke rumah Sutu. Jadi kedatangan Ryuyo ke rumah Sutu adalah untuk meminta membebaskan Suchan dari penjara dengan cara mengorbankan dirinya untuk tidur bersama dengan Sutu. Alhasil Sutu pun langsung setuju dengan penawaran yang sangat baik dari Ryuyo tersebut. Di pagi harinya, terlihat Suchan yang sudah bebas dari penjara. Saat itu dia langsung pulang menuju ke rumahnya. Nah, saat dia mulai membuka gerbang pintunya, dia melihat semua keluarga Su telah dibantai semalam oleh kelompok Sutu. Di sana banyak sekali orang-orang yang tak berdosa telah dihabisi oleh Sutu. Nyawa orang banyak yang bergeletakan di mana-mana. Ayah Suchan juga terlihat sudah tewas akibat tragedi di malam pembantaian tersebut. Di sini Suchan benar-benar merasa sangat bersedih sekali melihat semua keluarganya tewas. Dia merasa semua harapannya sudah hancur setelah melihat keluarganya dibantai habis-habisan. Rasa kesedihannya tidak bisa terbendung dengan air mata yang mengalir deras. Dia tahu jika yang melakukan perbuatan ini adalah Sutu. Hingga dia berpikir untuk membalaskan dendamnya terhadap Sutu dan para antek-anteknya. Kemudian setelah itu terlihat Suchan yang sedang berada di rumah kediaman Sutu. Dia ingin menuntut balas terhadap Sutu atas kematian ayahnya dan keluarga yang lainnya yang telah mati. Di sana dia langsung menghabisi beberapa para penjaga di tempat Sutu. Nah, disinilah Suchan melihat Ryuyo bersama dengan Sutu. Hal tersebut membuat Suchan benar-benar terpukul atas kejadian ini. Masalahnya, seorang wanita yang dia cintai ternyata telah tidur bersama dengan lelaki lain. Di sini Suchan tidak mengetahui dari pengorbanan Ryuyo yang telah menyerahkan hidupnya untuk mengeluarkan Suchan dari penjara. Sehingga ketika Suchan lengah, dia mulai diserang oleh Shinki dan anak buah lainnya. Di sini Suchan hanya bisa terdiam saja setelah dia tahu melihat kekasihnya bersama dengan pria lain. Kemudian di sini Suchan benar-benar seperti menjadi seorang gelandangan yang tak tahu arah kemana dia harus pulang. Hati dan perasaannya benar-benar sangat hancur dan kacau lebur. Pasalnya dia telah ditinggalkan oleh semua keluarganya. Bahkan kejadiannya benar-benar sangat tragis sekali. Bahkan penderitaannya tak hanya itu saja, kekasih yang sangat dia cintai telah rela tidur dengan lelaki lain yang merupakan musuh besar dari ayahnya sendiri. Namun di sini Suchan belum mengetahui tentang pengorbanan dari kekasihnya yang sangat besar. Hingga di sini Suchan pun pingsan karena kelelahan. Kemudian kita diperlihatkan Suchan yang masih pingsan. Hingga singkatnya Suchan pun telah bangun dari pingsannya. Kini Suchan berada di rumah Liu Jiang. Lalu diperlihatkan Sutu dan juga para antek-anteknya yang bernama Kozaki yang sedang menikmati hasil dari perdagangan bubuk opium. Kini saingan dari Sutu sudah tidak ada lagi, maka dengan bebasnya Sutu akan memperjualbelikan opium dengan memperbesar wilayah kekuasaannya. Lalu setelah itu terlihat Ryuyo yang sedang berada di rumah para pengemis. Kedatangannya ingin bertemu dengan Suchan karena ia sangat mengkhawatirkan nasib Suchan yang sangat menyedihkan.
Lalu saat itu Ruyu sudah berada di tempat Suchan, akan tetapi Ruyu datang menghampiri Suchan. Terlihat jika Suchan tidak ingin bertemu dengan Ruyu lagi. Kemungkinan besar dia sangat kecewa atas Ruyu yang telah tidur bersama dengan Sutu. Suchan di sini benar-benar sangat terpukul sekali. Hidupnya sangat hancur berantakan, apalagi dia ditinggal mati oleh ayahnya yang selama ini telah membesarkannya. Hingga ketika Ruyu akan pergi, tiba-tiba saja Liu Jiang langsung mengatakan kepada Suchan jika Ruyu ini telah berkorban sangat besar untuknya. Pasalnya Ruyu telah merelakan hidupnya untuk tidur bersama dengan Sutu semata-mata untuk menyelamatkan Suchan dari penjara. Jika bukan karena pengorbanan Ruyu, maka Suchan masih tetap berada di dalam penjara. Di sini Liu Jiang terus membeberkan pengorbanan yang sangat besar dari Ruyu hanya untuk Suchan. Hingga setelah Liu Jiang memberitahukan kebenarannya kepada Suchan, pada akhirnya Suchan pun mulai menyadari dan sadar akan ketulusan dan pengorbanan dari kekasihnya tersebut. Di malam harinya terlihat Suchan yang sudah tak terkendali karena dia sudah kecanduan bubuk opium, sehingga dengan hal itu membuat tubuh Suchan meronta-ronta kesakitan. Untungnya tak lama itu datanglah Liu Jiang yang langsung menenangkan Suchan dari kecanduannya. Di sini Liu Jiang langsung memberikan minuman tuak terhadap Suchan dengan maksud agar Suchan bisa sembuh dari kecanduannya dari bubuk opium tersebut. Berhari-hari Liu Jiang selalu memberikan Suchan minuman tuak agar Suchan selalu mabuk dan melupakan segalanya dan bisa melupakan tentang kecanduannya terhadap bubuk opium yang sangat kuat. Ternyata Liu Jiang bukan tanpa alasan mengajak Suchan untuk terus-menerus meminum tuak-tuak setiap harinya. Ternyata di sini juga Liu Jiang telah melatih jurus kungfu mabuknya kepada Suchan agar Suchan bisa menguasai jurus legendaris tersebut yang dikenal sebagai jurus Dewa Mabuk. Di sini berhari-hari Liu Jiang terus melatih jurus Dewa Mabuknya kepada Suchan agar Suchan bisa secepatnya menguasai jurus legendaris tersebut. Setelah selesai latihan, di sini Liu Jiang mendatangi Suchan. Dia sangat senang sekali karena ilmunya sudah hampir dikuasai oleh Suchan. Dalam hal ini, Suchan nampak sudah lebih dewasa lagi ketimbang sebelumnya yang seperti kekanak-kanakan. Kini, jiwa Suchan sudah lebih tenang lagi daripada hari-hari sebelumnya. Di sini Suchan sangat ingin sekali membalaskan dendamnya terhadap Sutu yang telah membunuh 30 keluarganya. Akan tetapi, Liu Jiang langsung mengatakan kepada Suchan, jika balas dendamnya dilakukan, pasti tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Yang ada hanya akan menambah banyak masalah untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada Suchan, jika sebentar lagi ada petugas militer yang jujur sama seperti halnya seperti ayahnya di masa lalu dalam menjabat sebagai laksamana militer. Karena petugas yang baru sangat adil dan tidak menerima suap apapun, bahkan bentuk segala kejahatan apapun tidak akan bisa ditoleransi sedikit pun. Kemudian dalam hal ini Liu Jiang hanya mengingatkan kepada Suchan untuk mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu agar mereka bisa balas dendam. Di malam harinya Suchan pergi ke rumahnya dulu. Dia sedang mencari sebuah bukti-bukti kejahatan dari Sutu yang telah disembunyikan di tempat rahasia. Hingga singkat ceritanya, Suchan telah berhasil menemukan bukti-bukti tersebut. Kemudian di pagi harinya, terlihat salah satu anggota pengemis yang pernah berjumpa dengan Ruyu. Ternyata dia merupakan seorang antek-antek dari Sutu yang sedang menyamar untuk menyelidiki Suchan. Dan di sini ternyata antek-anteknya melaporkan kepada Sutu jika Suchan telah membawa sebuah berkas rahasia. Kemungkinan besar itu merupakan bukti besar atas kejahatan dari Sutu. Lalu saat itu Kozaki memberitahukan kepada Sutu jika sebentar lagi ada seorang petugas yang bernama Gu Ying akan datang ke kota Guangzhou.
Nah, petugas itu sendiri petugas yang sangat jujur, tidak bisa disuap oleh siapapun. Bahkan kejahatan yang ada di hadapannya pasti akan segera langsung ditangkap. Kemudian, tak lama itu Sutu datang dengan membawa harta bendanya untuk diberikan kepada Guying. Pada awalnya Guying tidak bisa menerima harta tersebut. Namun setelah dibujuk berulang kali oleh Sutu, pada akhirnya Guying pun berhasil disuap oleh Sutu untuk menjadi sekutunya dalam mengoperasikan penjualan dari bubuk opium. Guying He, 况且我是东西。是，今日一见，果然是异。我们可就是自己人了。 Di malam harinya terlihat di perkumpulan para pengemis yang sedang diserang oleh sekelompok para ninja bayaran dari Sutu. Banyak sekali para pengemis yang dihabisi oleh ninja bayaran dari Sutu. Dalam pertempuran ini, Liu Jiang telah ditusuk berkali-kali oleh antek-antek sesama pengemis dari Sutu. Alhasil, semua orang-orang yang masih selamat langsung pergi dari pertarungan tersebut untuk melarikan diri. Sebelum detik-detik kematian dari Liu Jiang, ia mengatakan kepada Su Chan agar dia bisa menemukan keberadaan Ruyu. Dia yakin jika Ruyu masih ada di sekitar mereka. Dalam hal ini, Liu Jiang meminta kepada Su Chan agar bisa membalaskan dendamnya atas kematiannya terhadap Sutu, dan juga King Li, seorang pengkhianat dari sesama para pengemis. Bukan hanya itu saja, kini Liu Jiang telah memberikan tongkat pengemisnya kepada Su Chan sebagai ketua atau pemimpin para pengemis yang baru. Jadi kini Su Chan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus menjadi seorang pemimpin bagi para pengemis. Di pagi harinya, Su Chan yang sedang berada di hutan yang akan melakukan barter dengan pian-pian. Karena pian-pian yang sudah menyandra Ruyu. Jadi di sini pian-pian menginginkan surat-surat mengenai tentang bukti kejahatan dari Sutu. Hingga barter pun telah terjadi. Dan setelah barter tersebut sudah diselesaikan, kini Su Chan dihadapkan dengan para prajurit dari Sutu yang ingin membunuhnya. Akan tetapi mereka tidak tahu jika Su Chan kini memiliki kekuatan jurus Dewa Mabuk yang sangat legendaris peninggalan dari Liu Jiang, sang pemimpin pengemis. Selanjutnya yang memperlihatkan Kozaki, pian-pian dan juga Suto yang sedang menghitung barang bisnisnya yang akan segera dikirimkan ke berbagai daerah kota Guangzhou. Jadi di sini Suto dengan sangat bangganya jika dia telah berhasil mengendalikan pengawas baru, yaitu Guying yang sudah berhasil ia tundukkan. Dengan adanya kerjasama dengan Guying, bisnis mereka bisa lebih lancar lagi. Lalu tak lama itu tiba-tiba saja datanglah para prajurit negara yang langsung menyerbu Sutu dan para antek-anteknya. Di sana juga ada para anggota kelompok pengemis dan juga Su Chan, dan ada lagi menteri pengawas Guying yang menjadi ketua dalam operasi penangkapan Sutu. Kemudian Sutu menanyakan apa maksud dari semua ini kepada menteri pengawas. Ternyata saat sebelum penangkapan tersebut telah dimulai, Su Chan telah bertemu dengan menteri pengawas untuk melaporkan semua kejahatan dari Sutu yang telah menjalankan bisnis terlarang di kotanya. Bahkan karena Sutu kejahatannya sudah sangat merajalela, banyak sekali pembunuhan di kota tersebut. Apalagi semua ke-30 keluarganya sendiri sudah dihabisi oleh Sutu dengan sangat kejinya. Bahkan anggota para pengemisnya juga ada yang menjadi korban atas kejahatan dari Sutu. Ternyata di sini Guying telah merencanakan semua ini untuk menjebak Sutu agar dia bisa menyelidiki kasus besar tersebut. Terbukti semua rencana yang sudah ia lakukan telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan karena Sutu dan para antek-anteknya telah masuk ke dalam jebakan yang ia buat. Tak lama itu, pertarungan antara para prajurit pun telah dimulai.
Kemudian pada akhirnya Su-chan sudah mengetahui jika Pian-Pian ini merupakan seorang wanita penyihir yang sudah menjebak dirinya saat berada di desa Yi. Hingga kini pertarungan antara Su-chan dan juga Pian-Pian pun dimulai. Kemudian kini pertarungan antara Su-chan melawan Su-tu. Pada awalnya di sini Su-chan dengan mudahnya bisa dikalahkan oleh Su-tu. Memang pada dasarnya Su-tu ini memiliki kemampuan yang sangat hebat hingga di sini Su-chan sangat kewalahan dalam menghadapi Su-tu. Nah, saat Su-chan meminum tuak, tiba-tiba saja dia langsung menggunakan jurus dewa mabuk miliknya yang telah dikuasai. Hingga dalam pertarungan itu dengan mudahnya Su-chan membalikan keadaan. Bahkan dalam pertarungan ini Su-chan sangat mendominasi pertarungan itu. Hingga di sini Su-tu berhasil dikalahkan oleh Su-chan. Di akhir film, Su-chan sebagai pemimpin dari para pengemis telah mendapatkan penghargaan dari kekaisaran karena dia telah menghancurkan dan membongkar kejahatan besar yang telah dilakukan oleh Su-tu dan para antek-anteknya. Karena atas jasa-jasanya dari Su-chan, kini Su-chan telah diangkat jadi seorang laksamana untuk menggantikan kedudukan ayahnya dahulu. Dan di sini film pun telah berakhir. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.